067. Di sini saya akan bercerita atau storytelling yang berjudulkan Putri Kemarau. Ada yang tahu bagaimana ceritanya Putri Kemarau? Saksikan saya cerita. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan cerita atau akan menceritakan tentang Putri Kemarau. Di suatu daerah Sumatera Selatan, ada putri sang raja yang bernama Putri Jelita. Putri ini kerap dipanggil dengan sebutan Putri Kemarau karena ia dilahirkan pada saat musim kemarau. Putri ini disayangi oleh sang raja. Negeri yang dipimpin oleh raja sangat makmur, dan suatu ketika kerajaan tersebut dilanda kemarau yang sangat panjang. Dan ada rakyat satu dan rakyat dua sedang berbincang-bincang. Rakyat satu berbicara kepada rakyat dua, "Hei, apakah kau melihat akhir-akhir di bulan ini di negeri kita?" Rakyat dua menjawab, "Iya, di negeri kita akhir-akhir ini dilanda dengan kekeringan dan sawahku mulai kering." Dan mereka asik mengobrol. Suatu di perjalanan, mereka berdua bertemu pada rakyat yang lainnya, yaitu rakyat tiga. Rakyat tiga menyapa, "Hei kalian, mau kemana?" Rakyat dua menjawab, "Kami menuju ke kerajaan untuk menindaklanjuti kekeringan yang menimpa di negeri kita." Lanjut tiga setuju. "Oke, baiklah, kita menuju ke kerajaan." Ketiga rakyat tersebut menuju ke kerajaan untuk menanyakan bagaimana kelanjutannya dengan keadaan negeri yang dilanda tersebut. Ketika berjalan, rakyat tersebut dihalangi oleh pengawal di kerajaan. Pengawal berbicara, "Hei kalian, mau kemana? Ada apakah kalian kesini?" Rakyat tiga menjawab, "Kami datang kemari untuk menindaklanjuti bagaimana keadaan negeri kita ini yang dilanda kekeringan." Kemudian pengawal satunya menjawab, "Oke, baiklah, kalian tunggu di sini. Saya akan menemui sang raja terlebih dahulu." Dengan begitu, mereka berdua berjalan menuju ke kerajaan dengan menemui raja dan berbicara kepada raja, "Wahai raja, di depan ada rakyat yang ingin menemui sang raja." Sang raja sudah mengetahui apa tujuan mereka, karena beberapa akhir ini di negerinya dilanda kekeringan. Dan sang raja mengizinkan rakyat tersebut untuk masuk. Ketika di dalam, rakyat menjawab, "Wahai baginda raja, saya kemari ingin bertanya mengenai bagaimana keselanjutannya ketindakan lanjutan sang raja untuk menangani di negeri kita ini." Sang raja menjawab, "Ya, saya sudah mengetahui apa yang terjadi, dan saya akan memanggil peramal untuk menyelesaikan situasi ini." Kemudian rakyat pulang. Ketika rakyat pulang, tidak lama kemudian sang peramal datang. Sang peramal menjawab atau menanya kepada sang raja, "Wahai raja, kenapa kami dipanggil untuk datang ke kerajaan?" Sang raja menjawab, "Saya memanggil kalian untuk menangani bagaimana keadaan negeriku yang dilanda kemarau ini." Sang peramal berusaha meramal dengan sekuat tenaga. Tetapi apa yang terjadi? Sang peramal pun tidak bisa menemukan apapun untuk mengatasi kemarau tersebut. Sang raja gelisah. Dia mengetukkan tongkat. "Bagaimana ini? Apa yang saya akan lakukan kepada rakyatku? Tidak bisa menangani kerajaan ini yang dilanda kekeringan."
Kemudian sang peramal tidak mengetahui bagaimana untuk mengatasinya. Dan kemudian sang raja memerintahkan mereka untuk kembali ke rumahnya. Setelah peramal tersebut kembali ke rumahnya masing-masing, sang raja menyuruh seluruh pengawal atau anggota keluarga lainnya untuk berkumpul membicarakan bagaimana mengatasi kemarau ini. Dan ketika berkumpul, ada salah satu pengawal berbicara. Baginda, ada yang mengatakan bahwa ada peramal di suatu desa. Dia bisa mengatasi semua permasalahan yang ada di negeri kita, yaitu mengatasi musim kemarau yang sangat panjang ini. Kemudian, sang raja menyetujui apa yang pengawal bicarakan. Oke, lanjut. Pengawal berbicara kepada sang raja. Sang raja menyetujui dan berbicara, "Oke, baiklah, bersiaplah, kita akan menuju ke peramal tersebut di suatu desa." Setelah itu, dengan bersiap-siap segalanya sesuatu yang dipersiapkan seperti kereta, seperti pengawal-pengawal lainnya, dan sebelum melakukan perjalanan tersebut, sang raja berbicara kepada sang putri, yaitu putrinya yang disayangi, Putri Jelita atau Putri Kemarau. Dia datangi putrinya dan berbicara, "Putriku, ayah akan pergi ke suatu desa untuk menemui sang peramal untuk mengatasi permasalahan di negeri kita. Dan kerajaan ini ayah serahkan kepadamu." Putri pun menjawab, "Baiklah ayah, ayah jangan memikirkan kerajaan ini. Saya akan menjaganya dengan baik." Kemudian sang raja menuju ke tempat peramal tersebut dengan perjalanan yang sangat jauh. Ketika sampainya di rumahnya peramal, raja disambut dengan baik dengan peramal tersebut. Peramal tersebut berbicara, "Wahai Baginda, sungguh kehormatan Baginda datang ke rumah saya dengan yang sederhana ini." Kemudian peramal tersebut menanyakan apa tujuan raja datang ke kediamannya. Sang raja membicarakan semua keluh kesahnya yang dilanda di negerinya, dan untuk mengatasi musim kemarau yang sangat panjang. Kemudian sang peramal tersebut beramal sangat lama. Kemudian dia membukakan mata dengan berkata, "Wahai raja, untuk mengatasi semua masalah ini akan datang di dalam mimpi putri raja." Apa mimpinya? Selanjutnya. Kemudian raja pun undur diri atau pamit pada peramal untuk pulang ke kediaman, yaitu di kerajaan. Ketika pulang, sesampainya di kerajaan, sang ayah menghampiri putri, yaitu Putri Kemarau. Duh, menceng ya. Kita lanjutkan. Ketika saling bertatapan, sang raja berbicara, "Wahai putriku, ayah sudah menemui sang peramal." Peramal mengatakan, permasalahan ini akan selesai jika sang putri bermimpi. "Apakah kau bermimpi?" sang raja bertanya kepada putrinya. Putri menjawab, "Wahai ayah, saya belum bermimpi. Jika ada sesuatu, maka kita akan serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa." Kemudian sang raja mengiyakan. Lalu sang putri undur diri untuk tidur. Ketika tidur, sang putri bermimpi bahwa ibunya berkata, "Wahai putriku,
Kemarau ini akan berakhir jika ada seorang perempuan yang menjeburkan ke dalam laut atau sungai, yaitu laut dong. Kemudian putri kemarau tersebut bangun dan bergegas menemui sang raja atau ayahnya. Ketika ada ayah, sang putri berbicara, "Ayah." Raja pun terkejut. "Ada apa, putriku?" Putri menjawab, "Saya sudah bermimpi, ayah. Ibu datang dalam mimpiku dan dia berkata, untuk menyudahi permasalahan di negeri kita, ada seorang yang merelakan untuk menjeburkan dirinya ke dalam laut." Dan ayah mengiyakan dan menjawab apa yang putri katakan. "Baiklah putriku, kalau begitu kita mengumpulkan semua rakyat untuk menindaklanjuti siapa yang akan menyerahkan dirinya untuk menjeburkan ke dalam laut." Ketika itu, ayah atau sang raja menyuruh pengawal untuk mengumpulkan seluruh rakyatnya. Lanjutan. Setelah semuanya berkumpul, sang raja mengumumkan, "Apa yang putri jelita katakan? Wahai rakyatku, siapakah yang bersedia dari kalian untuk menjeburkan dirinya ke dalam laut, untuk menyelesaikan atau menuntaskan masalah di negeri kita?" Rakyat pun berdiam diri. Tidak ada salah satu dari mereka yang menjawabnya. Kemudian putri beranjak dari duduknya. Dia menjawab, "Baiklah, saya bersedia untuk menjeburkan diri ke dalam laut." Sang raja terkejut. "Jangan, putriku. Kaulah satu-satunya yang ayah punya, dan engkaulah yang akan meneruskan tahta kerajaan ini." Dan putri menjawab, "Tidak apa, ayah. Mungkin ini sudah takdir saya untuk mengorbankan seluruh rakyat ini dan negeri ini." Dan kemudian raja menjawab, "Baiklah putriku," dengan raut sedihnya. "Baiklah putriku, kita nanti sore akan menuju ke tepi laut." Ketika sore hari di tepi laut, raja ingin meyakinkan satu kali lagi kepada putrinya, "Wahai putriku, apa kau yakin dengan semua apa yang kau ambil ini?" Putri menjawab, "Iya ayah, saya sangat yakin." Dengan berbicara seperti itu, sang putri melangkahkan kakinya satu demi satu menuju ke laut untuk menjeburkan dirinya. Dan putri tersebut terjun. Ayah atau sang raja melihatnya dengan raut sedih. Dengan melihatnya sampai tidak kelihatan, sang raja pun berbicara kepada rakyatnya, "Baiklah rakyatku, kita pulang ke rumah masing-masing." Ketika dia di perjalanan dengan raut sedih, dengan muka yang bersedih, dan sesampainya di kerajaan dengan keadaan yang sedih, raja pun tidur. Belum lama tidur, dengan memejamkan matanya, ada suara gaib yang berbicara kepada sang raja. Berbicara dengan nada yang sangat meyakinkan, yaitu, "Temuilah putrimu di tepi danau." Tepi laut dong. Kemudian sang raja langsung bangun dan berlari keluar untuk menemui rakyat atau pengawal lainnya dan berbicara, "Rakyatku, mari kita kembali ke tepi laut, karena ada suara gaib atau suara yang mengatakan bahwa kembalilah ke tepi laut untuk menemui putriku." Seketika itu,
Mereka berjalan menuju tepi laut, dan apa yang terjadi benar. Putri Jelita atau Putri Kemarau ada di tepi laut yang sedang terdampar. Sang raja bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan putriku. Dengan senang hati, raja pun menyuruh pengawal untuk mengangkat putrinya. Pengawal, angkat putriku dan bawa dia kembali. Dan inilah akhir cerita Putri Kemarau. Dan beberapa tahun kemudian, kerajaan tersebut diserahkan oleh sang putri dan dipimpin oleh sang putri, yaitu Putri Jelita, dipimpin dengan arif, makmur, sejahtera, dan hidup dengan makmur dan sejahtera. Pesan moral, ada pesan moralnya loh. Orang yang ikhlas berkorban, maka akan mendapatkan yang lebih dari itu, dan mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Cukup sekian cerita dari saya, semoga menyenangkan, dan mohon maaf jika ada salah kata atau pembicaraan saat menceritakan. Dadah, assalamualaikum.